Black ngentot. Tolol udah dah. Katanya nggak boleh smiling boys. Terlalu dark. Dark lagi. Terlalu dark. Apa sih? Gue cuma ngetes doang ini keras apa enggak. Ulang. Enggak berulang, enggak usah, udah biarin. Selamat datang kembali di Studio Bola teman-teman. Ya, kembali lagi di Studio Bola episode 2 ngeberantemin Sanchez. Karena emang hari ini lagi-lagi kita bakal berantem soal Sanchez. Ada yang komen kemarin di video terakhir kita. Apa tuh? Perkara Sanchez aja berantem, lu duduk di sini dah, bener. Lu terus lu bilang suka Sanchez, gue berantemin. Iya. Beneran. First of all, sorry banget teman-teman. Kita pakai baju baru. 22 tahun Chelsea Indo. Keren banget bajunya. Gak ada foto gua tapi. Enggak sih, bukan masalah itu sih. Kita sorry banget 3 video, berarti 3 pertandingan kita baru nongol lagi. Setelah lawan Nottingham. Habis itu Ajax. kita main lawan Ajax menang dan lawan Sunderland kilih. Nah, itu aneh sih kalahnya menurut gue. Baru nongol lagi karena ya udah kesibukan ya. Wanda sibuk dengan Dewan Pundit Indonesia sekarang. Jadi Wanda, lo bisa nonton Wanda kalau dia nggak ada di Football, dia pasti ada di DPI. Nggak ada DPI. Di mana? KPI. Oh KPI-nya. iya. Kok dia soal di komunitasnya ya? Iya. Masuk- JMTV Bentar lah, lagi JMTV lah, Bentar lagi JMTV. dari DPI lah. Di KPI dia. Ya, dia di komunitas pundit amal SCTV. Pundi mas. Dan lu bisa nonton Dika di patroli Buser ya. The Police. The Police. Amal 86 dia. Lebih sering masuk di situ. Kenapa gua ketangkep anjing? Kalau gua pasti ada di TikTok kalau gua. Iya. Cek aja di brand Vivo atau di Xiaomi. Pusing lah, pokoknya kita bertiga lagi puyeng ya kan, makanya nggak sempat syuting. Jadi tapi thank you banget buat teman-teman yang tadi gue lempar, Mas Adit lempar question, Wanda deng itu siapa sih? Yang lempar itu, yang lempar question box? Mas Adit. Enggak, yang mau lagi dia mah nanggung sih ngomongnya. Yang apa? Silakan nanya-nanya. Orang kan jadi nggak tahu kalau kita hari ini mau syuting. Kan kalau gue biasanya kita mau syuting ada yang mau ditanyain nggak gitu. Ya. Tapi buat lo yang nggak tahu bisa jadi karena emang lo belum follow IG-nya Stutball. Betul. Jadi jangan lupa IG-nya Stutball di follow. Apa nama IG-nya? Studio Bola. Enggak, salah. Apa nama IG-nya? Stutball. Betul, anak baru padahal. Iya, ngasih Kalau Wanda panggung. emang udah gitu, udah star syndrome, dia lupa IG-nya sendiri. Yaudah, thank you banget buat teman-teman yang udah nungguin video kita dan teman-teman yang udah siap menghujat kita lagi. Setelah sekian lama, kita langsung aja mulai videonya karena ini bahasannya bakalan panjang, banyak banget ya. Sanchez diomelin sama Dika, terus Wanda apa Wan? Lu nggak bilang mau bahas apa? Ada lantar. Sama ada lantar dari gua. Ini gua kali ini nggak mau pura-pura bego lagi, gue lagi kesel banget, gue lagi gemes banget sama Chelsea pokoknya. Pokoknya ini adalah the reason kenapa Chelsea tiba-tiba keok Dan kemarin. emang kusut banget. Ya kalau kalian tahu kan center back ada tuh banyak banget pokoknya ya. Gitu. Oke, kita langsung aja mulai Studio Bolanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan kita mulai Studio Bolanya abis intro. Guys, jadi intinya video ini kita nggak bakal bahas per match ya. Nggak bakal. Overall 3 pertandingan ke belakang. Chelsea, AFC. Berarti 3 pertandingan ke belakang adalah 2 kali menang dan 1 kali kalah. Tapi kalahnya tuh bener-bener berasa banget kalah. Kecil aman ya? Ya. Kecil aman. Kalahnya tuh bener-bener berasa banget kalah. Tapi menangnya pun tercoreng bisa dibilang. Waktu lawan ya lagi-lagi kartu merah keempat berarti itu ya. Iya dong, kartu merah keempat beruntun. Iya. Waktu lawan Nottingham. Dan ya. Nottingham posisi berapa mention? Nggak usah lah. Emang penting. Kayaknya gue tahu deh masalahnya di mana. Enggak jadi. Ya, kartu merah keempat beruntun. Udah gitu, ada juga waktu lawan Ajax kartu merah tapi bukan di Ajax-nya. Jadi menurut gue nggak yang menang-menang banget pada akhirnya. Sangat wajar. Malah menurut gue kecewa karena kita udah unggul pemain tapi masih kejebolan. Penalti tapi. Ya, berarti kan Ada yang salah. ada yang salah. Maksudnya lu nggak tenang itu masihan. Ya. Udah unggul pemain. Dan Ajax posisi 4 loh di Liga Belanda. Nah, lagi jelek loh Ajax ya. Ajax kemarin bawa pemain-pemain yang
terbalik kan biasanya Ajax mainnya muda-muda, ini kemarin Lagi bontot tua. kambing nggak boleh Wake horse. kambing aja lu. Bapomet ya. Preference kipernya. Tua-tua semua. Apa Tevens tuh dia 40. Ya. Oh. Tua itu. Pala 4 udah kan? Kayaknya pala 4 atau 39 gue lupa. Bentar, Tevens tuh berapa ya? Ya, jangan lanjut dulu lagi gimana? Ya segitulah umurnya. Ini nih gue cek nih, gue lagi buka Ajax. Oke. Dari Kenapa? Gimana Man, overall? Gua waktu Chelsea Liverpool tuh pernah ditanya lah sama fans Liverpool kan. Pesper ya? Masih bahas itu dong. 41. Oh kan 4-1. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Masuk nih KL. Oke. Waktu Chelsea Liverpool gue ditanya sama fans Liverpool, yakin gak lu menang malam ini Wan? Gitu. Yakin gue. Kenapa yakin? Iya. Hari itu ya ketika Chelsea Liverpool. Kita 4 pertandingan berarti bener. Apa? Lawan Liverpool juga kita nggak bikin video. Iya udah iya. Jadi Chelsea Liverpool itu kan main di pembuka awal bulan Oktober, Betul. ya kan? Gue bilangnya itu ini seperti cocok loginya kayak tahun 2016. Tahun 2016 itu di akhir seasonnya 2017 kita juara Premier League. Oke. Di mana September itu ya semua match di liga kita kalah, kita nggak ada yang menang. Ya. Lebih dominan yang kalah. Ya. Nah, September tahun ini sama. Kita nggak ada yang menang. Bahkan menang cuman lawan Lincoln yang iya. yang Piala Liga itu, ya kan? Nah, di Oktober tahun 2016 nih, zaman Conte. Oktober sampai Januari kita winning streak. Oke. Ya. Nah, di match itu pembuka awal bulan Oktober lawan Liverpool kita menang. Nah, gue pede dong, ya kan? Omongan gue terbukti nih. Abis lawan Liverpool, kita melawan Nottingham Forest. Ingat. Oh ya kemarin. Iya, Ya, Nottingham Forest Nottingham. menang lagi. Menang lagi. Habis itu lawan Ajax menang Menang lagi. lagi. Nah, harusnya kan kalau skenario sama lawan Sunderland menang lagi Lagi. kan, ya kan? Tapi langsung patah tuh. Gue langsung Betul. mikir, wah, enggak lagi cocok loginya. Itu satu. Cuman kenapa enggaknya laginya itu yang menurut gue lumayan kompleks sih ya. Kalau kita ngeliat secara overall, gue ngambil sumber dari Flanker tuh, jadi Chelsea bikin 14 serangan. Oke. Ini ada gambarnya. Sedangkan Sunderland bikin 6 serangan. Nggak kan nggak nyampe setengah. Iya. Itu lebih dominannya sama-sama di posisi sebelah kiri. Oke. Sebelah kanan pertahanan. Chelsea nyerangnya ke kiri. Oh. Ya kan? Sunderland juga kiri. Bahkan golnya Garnacho kan dari sebelah kiri kan? Sebelah kiri. Ya kan, Neto ngasih umpan. Nah, Garnacho tuh sebenarnya emang dia nggak bisa bikin key passes, nggak bisa bikin created chances. Cuma ketika dia dapet ruang, boom. Dia gitu, emang gitu tipikalnya. Ya karena kan emang kita lihat dari gaya mainnya Garnacho juga memang beberapa kali emang dia selalu nyoba untuk nge-shoot Iya, benar. lebih sering. Gue. Jujur gue. Oh, gayanya. Jujur gue. Ya lagi gue senang. Gue sedang banget akhirnya. 4 lagi ya. Iya. Kalau Ya. kiper lagi. Iya. Duduk di papan yang sama lagi. Iya, udah. Paling geser 2 cm lah ya. Ya nggak, maksudnya di Di away line yang stand, sama di away ya. stand, di away stand. Tapi waktu pas MU dia duduk situ belakangnya fans dia. Iya, iya. Cuman sekarang fans lawan. Iya, jadi intinya di away stand intinya. Iya. Nah, jadi maksud gua Kalau fans Chelsea dipukul palanya. problem latennya baik lagi di finishingnya kita kembali lagi, ya kan? Kurang oke. Karena gini, orang kan orang-orang bilangnya kan apa? Kita backnya jelek, ya kan? Iya. Tosin jadi mannequin challenge, Iya. Chalobah out of position, Oke. Sanchez jelek gitu kan? Emang iya? Nah, gue mencoba menjadi kontrarian gitu. Nggak bisa. Karena itu gini, lu kalau misalkan mainstream ini pembahasan ini nggak kemana-mana gitu loh. Maksud gue gini, lu bobolan 2, but you score 3, you still win the game. Koci lagi gua uppercut bener nih. Koci lagi aja. Lu mendingan syuting di sela waktu lantai 2 deh. Iya. Enggak, maksudnya lu bayangin. Enzo punya 3 good chances ya. Punya 3
peluang kunci gitu. Itu sama sekali nggak berbuah gol gitu, dan bahkan kita bisa ngelihat Joao Pedro itu udah 3 match nggak bikin shoot on goal. Oke, katakanlah seperti itu. Cuma kalau kita ngeliat kacamata yang lebih luas, kita lepas kacamata, kita ngeliat helikopter view. Ya. Helikopter. Nggak, udah nggak lucu. Salah. lucu. Kita Gua lagi serius soalnya. Kita ngeliat helikopter view. Iya. Pertandingan kita bikin berapa gol, gue tanya? 4. 2, 3, 5, 1. udah 10. Oke. Jarang aja Oke, 1, 11. Ya, oke. Mana? Gua dengarkan dulu. Oke. Nggak ada permasalahan sebenarnya di situ. Betul. But in that match, Yeah. ya mungkin lawan Sunderland, Ya. emang sebusuk itu. Oke. Gimana? Kan? Lawan Liverpool kita dapat 2 gol. Ya. Ya dengan jutaan chances emang pada akhirnya ya. Tapi maksud gua kita nggak ada dari kenapa orang pada teriak masalah defensifnya hancur karena kesenjangannya kelihatan banget, Wan. Oke. Kita clean sheet cuma 1 kan. Maksud gua dengan kita bisa having this kind of attacking player, ya kita tuh nggak takut kalah. Oke. Karena kasarnya dalam satu match kita 1 gol aja masih dapat. Ya. Setuju. Tapi masalah yang di belakang ini sering kali ya udah kejebolan 1 bahkan lebih. Mentalnya udah nggak ada. Baru gue jawab. Oke. Perbedaan match malam adalah lawan-lawan yang kita menang kemarin Liverpool, Ajax sama Nottingham Forest, mereka tidak low block. Itu. Mereka tidak low block, jarang low blocknya. Nottingham Forest oke, setelah kebobolan 2 dia baru agak mundur. Makanya ada gol tendangan jarak jauh dari James golnya ini kan dari corner ya kan? Rebound kan? Nah, iya maksud gua ada kesamaan yo dari Ajax, Liverpool tuh mainnya mereka kebuka. Makan kita yang inviting press mereka gitu. Nah, ketika Sunderland balik lagi. Maksud gua gini, oke. Kita punya penendang jitu ya kayak Sedo ya kan. Terus juga ada Enzo bisa. Cuman maksud gue itu nggak ada kemarin. Benar. Nah, cuman ada kabar baiknya lagi nih. Liam Delap ternyata udah sehat. Nih gambarnya. Baru update. Ya, baru update. Nah, juga. jadi buat kalian yang punya Joao Pedro di FPL jangan langsung dijual nih, sayang-sayang. Karena besok lawan Spurs bisa aja di kartu truth tuh main bareng. Tapi Palmer masih nggak ada ya. Palmer masih nggak ada. Nah, maksud gue adalah gue setuju sama kalian, back kita jelek, keeper kita jelek kemarin lawan Sunderland. Iya, cuma maksud gue ada yang lebih jelek kita. Gue tetep. Iya, memang Joao Pedro pada dia berapa sih? 11 match ya. Enggak sih. Udah 11 match kalau nggak salah nggak bikin gol. Oh, kalau gue terakhir kan dia lawan Fulham. Terakhir. Berarti berapa match tuh? Berarti Total sekarang sama 6. Oh, iya, champion. Oh iya. 9. Pokoknya 10. Sama Carabao 1. 10 match nggak bikin shoot on goal pokoknya. Iya, 10 match nggak 10 match ya? Ya itu maksud gua. Cuma memang menyayangkan beritanya Urit sih emang. Iya. Cuma maksud gua kalau kita bilang kita jelek di finishing, gua ngeliat malah justru ngeliat sekarang di Chelsea everyone can make a goal. Setuju. Hampir semua di depan siapa yang bisa bikin gol? Sampai back-backnya bisa bikin gol. Oh, itu gua no debat itu. Ya kan? Enzo bisa bikin gol. Caicedo berapa kali? Gila semua, gol kan yang normal. Iya. Ya kan? Ini dia. Lawan Brentford. Delap udah bikin. WSM. Kita nggak ada agent 007 loh. Giu. Enggak, Delap juga udah kan di Carabao nggak salah. Carabao gimana ya waktu itu ya? Lupa gua. Udah Delap udah. Enggak dong. Mau CWC Delap. Udah musim ini. Premier League belum sih emang. Premier League belum. Kayaknya di statement gua tetap tadi. Giu aja udah bikin gol. Karena kalau gua bukan nggak mau atau denial gitu ya, gua akuin back kita emang kemarin koordinasinya buruk. Apalagi menit 75 tuh menit paling rawan tuh, menit krusial tuh menit 75. Selalu. Ketika si Asempong sama siapa nih tarik tuh? Pokoknya Asempong diganti sama Tosin, Gittens gantiin satu orang gue lupa. Keluar gitu. Nah, itu tuh titiknya tuh. Gittens gantiin Garnacho lah. Garnacho ya? Nah, maksud gue ngapain masukin wing lagi gitu loh. Bukan, sorry. Menurut gue iya, kenapa ganti back? Ya paham. Asempong menurut gue masih kuat-kuat aja gitu loh main, maksud gue. Maksud gue kalau mau nambah gol kenapa nggak masukin tambah amunisi penyerangan gitu, karena masih ada si ini kan siapa? Aduh, lupa gue.
masih banyak opsi maksud gue di penyerangan Chelsea. Ya banyak kalau di penyerangan Gitu. mah nggak habis Chelsea. Betul. Jadi Kalau George masuk lagi benci banget gue. jadi poin gue adalah gue setuju dengan pertahanan kita yang buruk, cuman poin gue adalah menyayangkan sisi depan kita yang kurang klinis untuk melawan tim kayak Sunderland yang Weekend gue akuin kemarin. Sunderland tuh tim paling Disiplin. tricky banget. Disiplin. Sunderland Burnley itu tim promosi yang paling tricky banget asli. Apalagi si Nottingham Forest besok pelatihnya sudah Sam Dyche. Nottingham Forest ya. Nottingham Forest, Sim Dice. Sam Dyche Oh, iya. yang Burnley Oh iya. Yang Iya. nyelamatin, tim dari degradasi mulu. gitu. Itu poin gue itu ya. Nah, lu gimana Dik ngeliat Chelsea Lu- 4 match behind berarti ya? Gue kayaknya sempat ke track deh. Wah, gue tapi lupa sih postingannya gue save nggak ya. Maresca tuh insecure sama cedera pemain. Kenapa lu bilang Acempong diganti? Insecure dia. Dia nerapin kayak gitu kan di Reece James tuh. Ya. Ya. Makanya kenapa sekarang Reece James lumayan sehat? Karena kan sering dirotasi. Rotasi. tuh, kan. Oh, menit, masuk 10 akal. menit. Masuk akal ya. Nah, Maresca menganggap itu berhasil. Dia coba ke semua pemain. Nah, sedangkan strategi sepak bola nggak bisa semuanya plek ketiplek, bukan hitam di atas putih. Don't change winning team lah. Iya. Ya. Anjing sepakat gue mau Dika tumben nih. Hari apa? Oke, terus. Karena dia merasa itu berhasil, jadi dicoba ke pemain lain nih teman-teman. Yang menurut gua yang nggak bisa diganti gitu aja. Apalagi lu gantinya sentral banget. Pertama Garnacho sang pencetak gol. Itu kan keadaannya masih 1-1 tuh. Betul. Kedua, bukannya gua pembela Garnacho juga ya, tapi pencetak gol. But, ya otomatis lu ketika lu udah bikin impact di match itu mental lu lagi ada di situ. Betul, setuju. Nggak mungkin mental lu lagi Iya, nggak langsung mungkin rusak. kabur, nggak mungkin dia tiba-tiba mikirin cicilan rumah, udah mustahil udah. Terus yang kedua Acempong, central back, center banget diganti sama Tosin yang intensitasnya mungkin gak di situ, ngerti nggak lu? Namanya Ya. pemain substitution, dia butuh beberapa menit buat nyesuaiin intensitas bodinya ke lapangan gitu loh teman-teman. Masih ngawang lah gitu Masih ya. ngawang, pasti Iya. kan pas kebobolan juga, iya dia kaget lah anjir. Dan pasti karena Chelsea juga dalam kondisi seri pasti mainnya agak high defensive Iya. line. Lu malah masukin Tosin yang nggak punya pace. Betul. Iya. Yang dimana dimiliki sama Caloba sama Cempong. Betul. Dan yang gua apa ya, the best of the worst kali ya gue bilang ya, dari pertandingan 3 pertandingan Chelsea, gue mau shout out buat Margio ya. Ya. Oh. Gimana ya, no ego, pemain yang no ego, bener-bener kayak mau belajar. Tapi gue mungkin nanti Karyo yang bahas ya lebih dalam. Gue takutnya cuma jadi proyekan aja terus dijual. Ya gue takut sih. Itu pemain something sih, Margio. Karena tapi menurut gua enggak. Margio kayaknya susah buat dijual, dalam artian susah dijual karena ya kita bisa lihat lah. Kemarin Chelsea sempat krisis striker, tetap nekat ngelepas Jackson, balikin Giu. Itu udah Good point ya. good sebenarnya. point. Gitu loh. Nah kalau gua ngebahas Sanchez, gimana Sanchez? Nih, gua Kemarin mau nih mention- gini, gua mau mention- dari 4 match kita kejebolan 4. 3 bener. 4. Yang satunya 2. Oh iya bener. 4. Enggak, waktu lawan Lawan Champions, Ajax iya, berarti Jorgensen. 3. Iya, oke. Iya Jorgensen Berarti lupa. 3 benar. Kejebolan 3, 2 lawan Sunderland yang berujung kalah, 1 pas lawan Liverpool untung menang. Yang kata Wanda itu, sorry, Yang- gua flashback. Lawan Liverpool kita bahas. Ah. Kita debat gara-gara Wanda bilang Iya, itu bahas. ball playingnya Sanchez bagus. Oh iya Yang benar. cuman ngoper, Iya. cuman ngoper ke kiri. Saking lamanya nggak syuting lupa Iya, semuanya. lupa, udah. Jadi pas abis kita ngomel-ngomel itu mainlah lawan Nottingham. Iya, lawan posisi 20 tuh. Clean sheet. Clean sheet. Lawan 20 posisi Wolves. Ya udah 19. Ilah, beda 1. Oh ini juga cuma 8 anjing. Clean sheet ya kan, clean sheet tuh. Clean sheet tuh di bang. Ada yang ngechat teman-teman di grup. Lihat Pakai tuh. caps lock. Heeh. Dika, lihat tuh Sanchez gue bilang. Emang Clean keren. Lawan tim urutan 19. Lawan Nottingham. Lu bilang bagus. Terus lawan tim yang urutan 6 nih, Sunderland nih. Ketemu tim yang lagi ajaib. Ajaib Nah, nih, The Black Cat ya kan? Di pertandingan yang menentukan apakah kita bakal naik di atas City, Atau turun di bawah MU. tapi ujungnya ternyata sekarang kita di bawah MU. Gara-gara salah satunya gara-gara ada yang mati langkah. tidak nutup ruang. Diem aja nungguin
udah tahu backnya aneh berdua diliatin. Lah, masa maju? Why not? Wah gila sih, wah. Gue mau jelasin. Logika lu Gua mau aneh jelasin. nih, Gua mau aneh jelasin. nih. Gue mau jelasin. Kebobolan yang kedua Ya. buat gol Sanchez ya. Iya. Itu end produknya udah pasti gol. What the fuck, Anggapnya 85% udah pasti gol. Why? Kenapa dia nggak nabrak terus bikin penalti? Kenapa di lawan MU bisa tuh menit 3 nabrak orang? Wah, Sekarang dia nggak bisa nabrak orang. guys, ini nggak make sense, guys. Ini Maksud udah gua end produknya udah pasti ini udah gol, Wan. kebencian, Yang mana? udah nggak Yang gol objektif. kedua Ah. itu kan udah 85% gol dong. Ah. Udah counter attack gitu, Reece James-nya lambat. Kita berikan dia ngomong dulu. Reece James-nya lambat, Kukurela lambat. Lu lihat dong, sayap kita udah lambat, dua udah capek. Udah sisa 3 pemain di belakang. Back kita yang dua nggak tahu Iya. tiba-tiba kesurupan apa. Ngawang, palanya ngawang nih. Tiba-tiba kayak ini apa namanya main rugby. Iya. Ini tempel-tempel doang tuh. Itu full control di kiper, teman-teman. Gua kiper. Jadi full control. Dan sama begonya Mas Sanchez kan. Betul. Nah, disclaimer. Ya harusnya Sanchez bikin podcast aja kayak kita, nggak usah jadi kiper Chelsea, itu kan gue nggak bego. terima. Skillnya sama soalnya, kan dia latihan tiap minggu nih teman-teman, digaji mahal. Ya kalau mainnya kayak gitu kenapa nggak Andika Fadilah? Bisa kok gua kalau kayak gitu doang mah, bisa bener bisa. Cuman butuh tabung oksigen emang kalau gua. Enggak, lu nggak dipakai kan lu ACL. Iya. Nah, maksud gua full decision di kiper. Terus Wanda bilang nggak setuju. Oke, kalau ditabrak nggak setuju. Oke, ditabrak nggak setuju. Gua masih bisa bantah lagi. Itu kan bola akhirnya dioper. Yang ditabrak tuh Isidornya. Iyalah, Isidor ditabrak. ditabrak sama Sanchez. Ketika lagi itu nama si Tosin. Ngincer bola, lu Iya. tetap ngincer bola. Lu sliding. Gini Kan deh. depanmu ada Nih, 2 back. Nih, kita bisa ngeliat replaynya lagi nggak sih golnya? Aduh, iya Nggak nih. bisa. Berapa detik? Gua Kalau tadi di- mau print gambar, cuman karena Enggak gua bisa kemalaman. karena video.com sama ID Extra Time ini collab. Jadi kalau nggak salah ada Ini golnya. Iya. Nggak, kalau ngambil di TikTok Nggak bisa. usah, kita nggak usah ngeliat, kita nonton deh. Iya. Kita nonton deh. Kita nonton Eh, dulu teman-teman ya. di- Nih kita saksiin dulu nih Nggak, sambil waktu sambil golnya si Talbi itu kita unggul pemain. Ya, 5 lawan 3. Iya. 5 lawan 3. Kok Si bisa gua kiper? pemain sih. Lah ya iyalah. 3 lawan 1 lah. 5 lawan 3 waktu gol Talbi megang bola itu dan Aduh, nggak itu ada papan board itu ya? melewati kakinya si Reece James. Aduh, nggak ada papan board, anjir gua tuh. Itu lu Bawah. Reece James. Reece Nih. James sama Cucurella Wah, ini gol pertama. telah turun. Ya nggak ada lagi gol keduanya. Rasanya kemarin gol ada deh. Intinya ketika si Talbi itu nendang ke kakinya Reece James, ya nggak tahu lah, maksud gua kayak kiper kayak diem karena nggak tahu gitu. Bukan, maksud gua kenapa nggak anticipate dari awal? Iya sih, Wan. Karena ada si Tosin nama Asalobah. Nih. Lu lihat nih. Ini mic kalau gue bawa rusak nggak ya suaranya ya? Gue mau gerakannya nih teman-teman. Serius, sumpah gue kesel banget. Bukan, maksud gua dan lu dari Tosin sama Kalobah. Gue disclaimer dulu. Gue bukan bela di sini, gue bukan bela Sanchez. Gue objektif. Tai enggak lu. Gue objektif. Lu- Enggak, gue objektif. Anjing. Gue objektif. Gini, kalau misalnya memang timingnya cuma 3 detik dari itu bola pepet-pepetan Iya. sampai ke golnya, Hmm. oke. Lu itu nggak berapa detik? Lama. Ada Kok detik, bisa? Wan. Enggak, maksud gue kok bisa lagi di marking ada kiper maju kok bisa? Kan masih di luar kotak penalti Kan itu. gue bilang decision fullnya di kiper bukan di Tosin atau Caloba. Decision full. Berarti si Sanchez Responsibility-nya di Sanchez. Nih, responsibility-nya ketika lu gini. Lu berarti ketika ada pemain Ini dua musuh orang. Ini lagi dua lagi di marking sama CB Oke, nggak apa. sama CB lu. nih, Kiper tuh yang mesti tanggung jawab tuh. kan gue sebel banget nih kayak gini. Kiper itu pemain yang punya 85% vision paling besar di lapangan itu kiper. Dia cuma nggak bisa lihat kotak penalti lawan. Dia bahkan gawang lawan aja bisa lihat. Berarti dia ngambil langsung ke bola, langsung ke Sidor ngambil bola gitu maksudnya. Iya, ini kan dua orang nih. Ini Enggak, dua maksud orang. gua Dongo nih ya. Sanchez. Dongo nih. Gua juga Sanchez. kesel sama dua orang. Oke. Nih, Ini ada 2 batang kayu, Nih, ya kan? Nih Sanchez nih. Nih Sanchez nih. Eh. Nih Sanchez kan. Iya. Ini bola di sini nih. Iya. Si item nih. Isidor. Ya, Isidor. Wah, Striker panjang tulisan tuh. Gue lupa namanya nih. Isidor. Di sini. Tosin Caloba, Isidor Dika. Nah, harusnya gua di itu tuh. Nah, dia kan dribble ke sini nih. Dia si Isidor dribble ke sini kan, diikutin Tosin. Sidor. Isidor. Ya udahlah namanya si item lah. Nah, udah sebel gua banget. Dia kan dribble ke sini nih. Berarti dia mau Terus Nah, dia kan berarti ke yang deket nih. Ini kan gawang. enggak. Iya dong, kan dia tarik ke sini.
Sanchez. Tarik ke sini dulu. Enggak, ditarik ke sini dulu sama Isidore kan. Di Sama radar. Isidore, Tapi ya. kan dipegang sama Tosin, dipegang. Dipegang. Mm. Di sini bisa Oke. dua decision. Oke. Sanchez bisa ngelakuin dua decision di mana Oke, dia pertama. bisa ikut maju nutup sini buat makin sempit ruangnya karena dia bisa pakai tangan Wan. Dia jatuhin gini aja. Dia Ini zona dapat dia. begini aja udah. Ini bukan futsal, bro. Paham. Maksud Paham, Bang. Kalau lu tonton lagi jaraknya masih luas, Hmm. masih jauh. first off, Boom. satu. Iya memang Jauh. masih jauh. Masih jauh, Bang. Lo maju nutupin kayak gitu sama aja lo ngasih free goal buat ke center back musuh. Ketika dia tarik ke belakang, tarik back, udah selesai. Lu masih punya Tuh. Caloba buat backup. Gak ada. Kenapa nggak Caloba aja yang ngambil, Karyo? Dua back itu harusnya. Iya. Isi back itu yang ini bukan futsal masalah. Kan Maksud balon gua, satu. when you have the vision, you see that dua batang kayu gak ngapa-ngapain. You take the chance gitu loh. Iya. Batang You take the responsibility. kayu, daunnya rimbun. Sebenarnya udah paling bener yang salah sebenarnya backnya. Kalau Iya. Pertama, anjir, oke wah. katakan enggak, gue juga setuju. Emang Iya, salah backnya backnya, salah, back kan ya kan? iya. But Tolong. elu kiper punya kuasa di kotak penalti Dan itu daerah you can see lu. 85 apa lu bisa ngeliat 85% dari pergerakan semua pemain pada saat itu, ya kan? Dan lu ngeliat ada dua batang kayu yang ngeliatin bola. Betul. Dan lu malah ikutan ngeliatin, ngapain? bukan bicaranya bukan ngeliatin. Dia tuh menunggu juga pergerakan dari backnya dia karena dia percaya sama back. Iya. Kalau misalnya itu 2 detik, Mas, momen itu tuh lama. Iya, Itu kan si Isidore masih nahan, Bang. Isidore tahan nih. Nah, keeping sekarang dia tahu ada yang pasti akan ada yang backupnya dia. Kalau Iya, dia Iya. ngeliat. Dia Sanchez maju nutupin selesai sudah. Hmm. ya kan ujung-ujungnya juga selesai nih. Nah, selesai tapi menurut gua itu bukan kesalahan kiper. Menurut gua itu fullback. Oke, katakanlah dia mempersiapkan untuk bola ditendang tek oper. Attack ke Dalby. Ya kan? Ini gua ada opsi kedua. Makanya, ini kan opsi satu nih yang Ah. udah dibantah lah anggapnya ya. Ah. Oke, opsi kedua. Kalau dia nggak mau nutup di situ, kenapa dia nggak nutup di belakang? Nih, Lihat dulu dari Ah. proses dulu. Lihat coba gua pengen tahu. kan gini. Berarti gini kan dia. Ah. Dia berarti Ya. maju ke tiang jauh. Oke. Set gini kan. Dia berarti mempersiapkan si Isidore itu bakal passing. Oke. Hmm. Ya enggak? Bola itu dari sini ke sini. Talbi itu pemain dari championship, Bang. Not lagi dari championships. Yang nggak punya speed, yang mungkin ya di bawah rata-rata lah. Ya. Harusnya saat passing ke sini itu kan di dalam kotak. Kita juga championship deh. Ya makanya kan isi hitam itu juga championship. Maksud gue loh, kita di kayak orang championship. Maksud gue ketika bola ke sini, kenapa dia nggak maju? Set, potong lagi. Lah, Itu ada kan Rhys dia- James. Ada Rhys James. Udah capek Rhys James ya. Ada Rhys James. Bilang, ini pure kesalahan back room. Iya, koordinasi ke back. Kalau misalkan lu maju juga, lu cut back, lu cut off nih, cut off si passing, dia passingnya ke belakang, bro, bukan ke samping, bukan through pass ke tengah kiper lawan itu. Iya. Pertanyaan gua, apakah Sanchez PTSD buat ngerecokin back? Karena Bukan. kesusahan Bueno. Setuju, setuju. Gue coba elaborate sama kejadian yang mirip ya. Chelsea City di kandang City yang golnya Haaland yang bergantung. Enggak, Itu gua- Sanchez ikutin apa kata Dika tuh maju. Nah, Ketika maju digantung tuh sama Haaland. Gol tuh. Aduh. ini kan gak one on one. Nah kan itu 3 on dia. 1. Nah itu dia maksud gue ketika emang ada backnya, Wah, aneh Sanchez kalau diem ya wajar. Enggak gini, gua ngeliatnya pada akhirnya kayak lagi-lagi Sanchez salah apa? Salah ambil keputusan. Iyalah. Karena mungkin dia gini, masih trauma. Ketika dia ngerecokin back, Hmm. ujung-ujungnya dia ngelanggar Mbeumo. Melanggar Itu Bruno. one juga. Mm-mm. Tapi yang backnya lari dari belakang Bruno. Ini nggak bisa disamain konteks one on one sama kondisi kemarin. Iya. Itu one on one. Kalau kemarin itu bener pure menurut gue, pure kesalahan back. Gue nonton soalnya, gue nonton kelas. Nah si tolol tuh si James ngapain gue bilang begitu kan? Karena gue kalau bicara jadi kiper, gue kalau sebagai pelatih pun udah nongol di situ. Iya. Percayakan sama back lo. Kayak begitu. Tapi maksud Emang apesnya ya dia yang jauh datar pula kan. Iya. dan maksud gua ya kenapa lu nggak Bad take a lucknya. take a post. Maksudnya ya udah lu take a position buat ya udah ada kemungkinan bola kalau yang jauh. Kalau itu gue masih bisa iya ya. Kalau mau dibilang Karena lu udah holding cukup lama lo dan lu udah ngebaca situasi lo. kalau dibilang kesalahan Sanchez adalah posisinya kurang ke kiri aja. Nah, Iya. maksud Simpel itu. dan Dia ya. dan Sama sesimpel refleksnya itu- kurang, refleksnya ya? Nggak, Refleksnya kurang. Sesimpel Gua itu akuin dalam refleksnya kurang. kondisi di mana dia punya kuasa buat ngelihat momen yang terjadi. Saat itu Ketutupan yuk. visi lo, visi Waktu Talbi nge-shoot. pandangan lo sempit. Iya. Enggak gini, Ketutupan. kasarnya gini, kan gini nih. Enggak, kita ambil posisi Isidore di kiri lo tiang. Iya.
Heeh. Ya kan? Kan Isidore nahan nih. Ah, Tosin ya kan? nahan juga. Oke. Kanan lu kebuka luas dong. Iya. Nggak ada view yang keganggu dong. Ya oke ada James, tapi lu kelihatan movement pemain lain dong. Iya, iya. But Iya. why sih dia masih stay di yang dekat. Karena dia malah ada temannya yang mendekati si yang orang kedua kencos ini. Enggak, gua nggak ada board apa ya Gitu. buat tulis-tulis. Kalau gitu ngomong loh. mulu, bawa dong. Karena maksud Nggak gua ada, gua nggak punya. beli. Susah banget loh, maksudnya. Ya pulang Iya, ya. hati-hati. Namanya lagi ceki. Ya gimana ya maksud gua ya emang first line-nya Chelsea ini emang parah. Bobrok. Parah. Bobrok gini Lu loh. lawan Ajax masih unggul pemain masih kejebolan. Emang bobrok. Tapi gini loh. Hato ya, Hato. Maksud gua lu harus punya effort, ngerti nggak, sebagai kiper. Gak bisa lu mati langkah mulu dengan alasan shooting Baru sekali kemarin mati langkahnya. musim ini. Iya kan? Ya kan? Kalau mulu itu kan berarti jamak. Ya Ini kan singular baru kemarin. Gue mau tanya Sanchez tahun keberapa? Ya kan match yang baru musim ini. Enggak, match Sanchez tahun keberapa? Berapa kali ganti pelatih tuh kiper Sanchez? Gua nggak ada masalah kalau hanya sih ganti. Kabar baiknya emang musim dingin udah ada 2 yang bakal masuk dan itu di defense semua. Enggak, harusnya nih Gitu. Chelsea tolol nih. Chelsea tolol nih. Gue udah kesel banget nih. Bluko. Bluko tolol nih. Lu punya Droja Petrovic yang sekarang ada di posisi 3 atau enggak? Clean sheet-nya udah mau nyamain David Raya. 2. Oh, 2 mah 2. Baru nomor 2. 2. Lu lihat tuh, kemarin clean sheet. Ngurang-ngurangin lu. Bayangin, lu punya kiper sebagus itu dan dari negara Yugoslavia yang dimana Peter Cech lahir juga di situ. Lu buang tuh ke Bournemouth. Ya enggak yang kasarnya apa ya? Cuma perkara build up yang katanya build up itu. Iya. Yang dibangga-banggain sama Wanda itu build up. Weh, gua objektif. Mau diganti ganti. Gitu gua. Siapa sekarang? Tuh Bang Adit punya tuh. Tactical board. Lah itu ada. Tactical board. Ke sini, kalau misalkan dia maju di sini, ya selesai dia lah. Itu di screen Mas di di record. depan kamera bisa nggak Mas? Sini deh, Mas. Itu di record enggak? Di sini enggak? Sini aja. Enggak, di record screen aja, screen bisa di record. Screen record jadi ntar masuk. Gue ngomong ya. Iya, Iya, Coba gitu deh. coba. Nih Mas Adit, ini kita panjang gara-gara berantem lagi aja. Oke. Oke, nih kali ini Mas Adit akhirnya dia mau in frame separoh ya guys Yoi. ya. Demi belain Sanchez. Pak produser kita turun, guys. Coba gimana Turun. maksud lo? Gak usah lo gue pegangin. Jadi gini, nggak apa-apa nih gue. Nih. Siapa yang nama lo? Dika nih, Dika Karyono lihat nih, Wan, lu juga nih. Gua liat di situ, gua liat di situ. Ini si Isidore nih kan. Iya. Isidore nih kalau misalkan dia mau nih lo imagine kalau misalkan dia mau nge-shoot ke sini. Sanchez tutup sini, masuk sini kan, tahan, maju ke depan. Oke, dia bener. Tapi yang dilakukan adalah di keeping sama si Tosin kan di sini. Tosin. Tosin dan dia nggak berhasil masuk ke tiang jauh. Akhirnya dia ngambil keputusan buat Ngepassing. true pass ke sini, ke belakang. Iya. Dia posisi true pass ke belakang. Kalau misalkan si Sanchez masuk ke sini ya selesai dong. Selesai lah dia. Ini kosong banget kiper gawang coy. Kosong banget. Nah, keputusan si Sanchez ada di sini ketika dia true pass ke si Talbi. Nih Talbi, anggaplah Talbi dia lari dari sini ke sini ya, posisi Coming from behind dia. coming from behind, dia di passing sini nih Talbi. Iya. Si Talbi di situ dan di sini ada si namanya Jaga masjid. Rhys James, betul. Jaga masjid. Kayaknya enggak ada di luar kotak penalti syutingnya deh. Ini bukan kotak penalti dong, ini kotak penalti di sini. Aduh, lu nggak ngerti ya gambar lu nggak paham bola ya? 16 ini. Nggak paham bola ya? Gambar begini dia bingung. Dia bingung, gambar dia masih bingung. Oke, gue tambahin lagi biar lu nggak bingung. Titiknya mana titik penalti? Nah, di sini nih. Oke, nah ketika ini keputusan dia udah tepat banget menurut gua ketika si Sanchez ini stay di sini karena dia percaya sama si namanya Rhys James. Tapi ternyata yang ada dia langsung ngambil shoot langsung ke arah tiang dekatnya si Sanchez di sini dan itu bawah ketutupan sama si Rhys James. Itu yang jadi salah menurut gua dan nih lu lihat nih itu maksud gua. Nah, tuh nggak ada yang nutupin dia. Balik dari awal. Tuh. Nih, berapa detik? Tuh. Diam. Nih, coba ya. Play. Play aja. 1, 2,
3. It's not about the 4. second. Itu dia bener. Sekarang kalau misalkan si Sanchez masuk, makin kosong lagi dong di sini. Ketika Sanchez masuk, makin kosong lagi di sini. Nah, pertanyaan Itu gua. maksud gue. Pertanyaan gua simpel. Coba Dika gimana? Gue pengen tahu Dika Nggak, gimana. pertanyaan gua simpel sebenarnya, Mas. Dia bisa Oke, gue cabut ya. Ya, dia bisa punya trust, ya kan? Dia bisa punya trust kalau misalnya James ada di situ, ya kan? Buat nutup ruang tembak awalnya. Iya. Kenapa dia nggak bisa punya trust? Ketika dia maju, James bisa nge-keep Talbi. Ini langsung gue jawab atau nunggu Dika dulu? Nggak menurut lo? Menurut gue ya, kalau di basket ada tuh yang namanya screening. Oke. James kena screening sama pemain satu lagi. Ya, betul. Jadi kan ceritanya dia mau ngeblok tuh. Iya. Dia kena blok sebenarnya. Nah, Iya, Karen Irving. Anniversary. Mention James yang salah kalau kayak gitu. Udah tahu kena ke screening. Ya karena Kan back yang salah itu proses golnya cepet, Cok. Bukan Iya. bikin bola dia. out position juga dan Sanchez refleksnya. Nah. Itu kena Nah, itu mention tuh. Nah, Ya, itu dia. Itu Gua dia. akuin. Kan golnya juga masuk ke ini kan ke kolongnya James, jaga masjid. Iya, kalau ngejim. Iya, kolongnya James itu. Ini, Kalau nggak salah ya. ini. Emang iya. Ini tadi kan Mas Adit merah ya. Gue kuning Golkar gue. masuk kolong James tapi di flag nggak gue tanya. Di flag nggak? Enggak. Nah, Nggak, polos. polos kan? Nih. Kalangan. Oke. Ke situ. Tuh. But dari 6 detik lu di situ, bahkan dari sebelum 6 detik dari bola masuk ke first line lu, ya kan, ke teritori lu, ya kan. Masa ya lu gak ngeliat posisi bola sih? Kalau lu emang gak berani untuk taking up, ya ngejagain bola berarti kan lu harus ngeliat posisi bola itu dong. Gimana kiper? Proses gol itu ke screening tadi, yang screening itu ya, akhirnya dia kecoh. Nih. Karena sama si James. Oke, ini gue jelasin ya. Ini kan begini. Oke. Di sini ada chance di mana ada 2 pilihan yang tadi gue bilang. Adalah kalau misalnya si ya anjir. Isidore ngoper ke sini, Hmm. ke sini lah. Dia ke sini kan. Ke sini. Di sini kan ada Reece James. Susah lagi gue nggak bisa pakai gini ya. Di sini ada Reece James kan. Belakang juga ini siapa tuh nggak. Iya, dia sprint running from behind juga kan. Di sini sih Talbi. Tunggu. Di sini si Talbi kan. Berarti kan posisinya sebenarnya begini nih. Ya kan? Ah, Kenapa si Sanchez Kurang maju. si Sanchez ini kenapa dia pertama nggak langsung cover tiang deket sini atau pilihan kedua dia langsung ke sini iya dong Si itunya Isidore pivot. apa Isidore pivot. Nah, iya bener. Pivot. kan tapi gerakan passingnya udah kelihatan yang pas chance setelah Wah, 6 nggak bisa bilang kayak gitu. Enggak, dia kalau tahu kiper maju ke sini, dia bakal pivot bisa aja. Nggak mungkin ngoper ke sini. Dan pergerakan Sanchez akan jadi lucu banget lagi. Iya. Ngapain lu maju? wah anjir Iyalah, Itu kesalahan back, kalian harus admit. Sanchez jelek, gua akuin. gua akuin. Sanchez jelek, tapi itu kesalahan back. Udah lah, akuin aja lah. ya gue juga nggak ngebelain Tosin sama Caloba sih sebenarnya sama Kario ya sebenarnya poinnya juga nggak ngebelain Tosin sama Caloba kan yo Iya. Tapi itu kesalahan back pure sih. betul. Emang kesalahan back jelas. Cuma maksud gua nggak berarti tiba-tiba kalian di grup bilang Sanchez bagus anjing. Itu. Di match kemarin kagak ngomong gua. Gue juga lah Nggak ngomong. Emang itu bagus itu. Enggak juga. Maksud aja. nih bang Enggak, sekarang gini. Enggak, kalau lu bilang objektif, lu bisa bilang di Nottingham Forest dia bagus. Kenapa waktu lawan Sunderland lu nggak bilang dia jelek? Lah iyalah, yang pemain mah wajar yang turun. Anjing. Lah iyalah. Tapi apa naik turun itu? Enggak maksud gua ketika Dari jelek. yang clean sheet Gini loh Dani, ketika langsung jelek, yang ke comeback. gua bilang jelek. Gua mah nggak sporadis sama satu orang. Ngerti, cuma maksud gua gini teman-teman. Dia masih gimana caranya? Nih, yang gua bingung sama Wanda dan Aditya Panca ini. iya Wanda ya. Kurniadi Kurniadi ya. Gimana caranya Sanchez-nya nih nggak kesenggol kejelekannya gitu loh. iya kayak Gua dilindungi tadi kan gua bilang refleksnya jelek. Sekarang kan?
Iya. Akhirnya kan, Bukan akhirnya kan setelah ditekan kan. gue kan game by game gue. Oke, game by game. Play by play. Cuma, enggak gini. Oke, Gila enggak. sih lu. Oke, game by game. Game by game Gini. tuh aneh. Enggak gini. Enggak, lu bilang lu nilainya game by game. Enggak, dia nilainya mungkin. Dia menilai di game by game. But satu hal. Ini udah 3 hari setelah match lu baru bilang jeleknya hari ini. Iya. Wah, kagak lah. Kemarin kita gak ketemu Lu aja. 2 hari nyari alasan gimana cara belain Sanchez. Kagak, Orang lu sempet men. ngirim, lihat aja nih Dik fotonya. Ingat nggak di grup? Lihat aja nih Dik fotonya. Nih, foto lawan Nottingham ya. Ratingnya tuh 8,4. Iya, Bikin karena 2 dia set. Posisi berapa kan? Nottingham posisi Ya, berapa? kan gue bilang gue play by play kan ininya menilainya. bisa menilai Nottingham posisi berapa, Sunderland itu dari mana gitu, nggak bisa ya, play gitu, nggak penilaian itu kan. Ya maksud gue Nottingham lagi hancur banget bang. Dia 9 kali kalah beruntun di semua kompetisi. Kalau kita nggak clean sheet juga bubar Chelsea, serius. Mending bubar. Kalau lo Nottingham aja nggak clean sheet mah, mending bubar gue bilang mah. Ini 20 menit sendiri nggak bahas Sanchez. Ya emang harus. Harus karena lu berdua batu bang. Dan di sini Kagak juga lah. enggak, dan di sini juga mulai ketakutan gua, tau enggak? Kayak Apa tuh? karena dari lu ingat gak berapa minggu yang lalu ada statement bahwa saya Bluko bahkan ya walaupun kata lu di winter nanti bakal ada 2 defender yang masuk, cuma statementnya ya Pendukung Sanchez. statementnya statement Bluko, statement board lah bisa dibilang ya, statement official interview statement pada akhirnya ya, Ya, oke, gimana bahwasanya tuh? nggak bakal ada defender dan kiper baru. Iya lagi. Itu Nah. yang minggu lalu ya. Ya, dan ini yang gue bikin serem adalah omongan lu yang waktu itu, Wan. Ya mana? Yang bahwasannya ya udah kita jadi gembala. tim Sama peter, Ronaldo lu nggak takut? tim Tim peternak. Juara apa kalau kiper Mas Sanchez. Itu enggak maksud gue. Karena maksud gue iya. Ya kan? Kayak lu satu nggak punya nggak punya piala. Betul. Ya, gak cuma piala, gak cuma prestasi karena lu mempertahankan orang-orang itu gitu kan. Hmm. Tapi juga pada akhirnya lu kayak kehilangan Identity ya. identity. Hmm. Jadi kasarnya tuh kayak Chelsea tuh sekarang ngelihatnya kita kayak ngerti gak sih kayak lu lagi koleksi NFT, bentuknya tuh pemain-pemain muda. Ya kan? Monkey bisnis lah ya. Betul. Yang kasarnya nih di neraca keuangan bagus tapi nggak ada legasinya. Itu ngeri, coy. Ya. Maksud gua Lagi Chelsea. trading nih. Nah, Ketika bullish, langsung Waduh, langsung bahasa trading gitu. nggak usah kita nggak usah pakai bahasa trading. Yang padahal yang dia yang Clear Lake bilang, yang Bluko bilang, yang Todd Boehly bilang, kita ini project panjang. Iya, Iya. digempor-gemporin ya. Ya, tapi yang pada akhirnya yang gue bilang gue kesel, makanya gue sampai bikin bahan segini banget. Nih anjing gue, nih lu ngeliat Karyo yang lu belum bercanda nih, anjing gue masih segini banyak bikin bahan bangsat buat Clear Lake, ya, buat Bluko. Ada yang udah saking keselnya, ya gue bilang lu jadi kayak rebuilding forever. Iya lagi, setiap tahun kayak beda ya Chelsea. Tiap tahun beda, ya kan? Dan maksud gua secara bisnis, oke orang bilang kata ini bisnis yang bagus, kita amortisasi dan lain-lain. Tapi lu kehilangan identity. Sedangkan Chelsea as a brand itu masih bisa dieksploit, bukan cuma dari pemainnya. Ya kan? Daripada lu investasi untuk pemain yang kasarnya bener-bener bibit, tapi harganya pun kadang nggak masuk akal. Contoh. Itu paling tahi. Udah itu paling tahi ya Mudrik. Ya. Madueke gila. Iya. dijual. Tapi kan kejual untungnya. Iya. Ya kan? Daripada lu kedatangan pemain-pemain yang kayak gitu lagi dengan ya udah kita kan amortisasi ini kontraknya panjang gamen. Ya fuck lah, maksud gua mendingan lu dapat bibit-bibit yang secara strategis atau secara teknikal emang bagus, secara neraca keuangan menjanjikan. Setuju. Dan sekarang nih yang paling kelihatan Chelsea ini kayak lagi butuh banget yang namanya Leader. satu alpha, Dua ya, Indomaret. alpha, dua Indopoint enggak, satu alpha, dua ya kasarnya lu butuh yang, gue juga lupa kan tuh, butuh banget defender, Oh iya. ya kan? Defender, kita butuh banget defender mau kayak gimana pun gitu defender. Yuk, kiper Ya kalau kayak- misalnya kiper memang kayak- kiper. include keeper, kasar ini kita ngomongin defendernya dulu deh.
Oh, defense line. Iya, Berarti. defense line lah. Oke. Kita ngomongin defense line. Di first line kita. Iya. Oke, kita ngomongin di first line kita. Kita kehilangan center back banyak. Banget, bukan banyak lagi, banget. Hampir semua. Tosin aja hitungannya kayak masih dipaksain main. Ya, nggak? Sakit itu. Ya kan? Apanya? Otak. Ya. kayak lu daripada kayak lu ngambil Tosin terus tiba-tiba ntar ya backnya Kadang bagus gitu ya. enggak ngambil back murah yang enggak siapa-siapa ntar tiba-tiba kayak itu datengin Garnacho terus tiba-tiba gak datengin lagi kayak waktu itu waktu berarti backline lu maksain datengin Hato ya kan sedangkan ini menurut gue ya balik lagi ini hasil diskusi gua tanya sama Riset. siapa diskusi gua bahkan Sama. ChatGPT Oke. Terus bener gua kayak unek-unek gua lempar dia datang gua lempar lagi udah itu bener sampai begitu gua terus sampai tuh? sambil gua riset juga gua bilang kenapa gua punya unek-unek kenapa lu nggak datengin pemain yang secara strategis bagus secara teknikal bagus secara mental bagus tapi secara value jualan Itu juga bagus. bisa ada kemungkinan jadi media darling dan naikin harga jual kaos Contoh harga Haryo. brand. Contoh Haryo. Kita punya Kim Min Jae di Munchen ada bukan kita punya lu bisa ngeliat ada Kim Min Jae Itu satu. dan yang satu lagi yang sering banget lu sebut Siapa Scalvini ibaratnya dengan lu datengin dua pemain itu emang harganya gak masuk akal sih dua-duanya mungkin ya kayak Scalvini kemarin value ada di berapa Wan? 60. 60 Enggak nyampe. gak nyampe Nyampe. Nggak Murah. Nyampe. 40-an kayaknya. Scalvini lu dapet defender yang punya otak Yang bisa ball playing. ya kan dan kita kelihatan banget nih lu enggak men masa iya tim kepelatihan dan board nggak sadar ngelihat Tosin, Acempong, Caloba, Colwill berdiri bareng-bareng itu beneran batang kayu semua yang sedangkan kita tahu sendiri Liga Inggris adalah liga yang paling fisikal Iya. dan lu bertahan dengan orang-orang terbukti iya kan. Soalnya case-nya bukan ini doang sih, yo. Iya, enggak yang paling kelihatan Tosin bisa ngapain ketemu Isidore yang digembleng badannya di championship, Yang ditonjokin ya. yang dipukulin, ditendangin, ya kan? Dipukul. Sliding 2 kaki, tendang terbang kalau championship itu kan unik-unik cara mainnya kan? Bok Dan knuckle fisikal, tuh. makanya ya kan tiba-tiba dipukul balok. Itu mulai berlebihan. Udah ke kayu tuh, Nah, Mas. lu ketika ngeliat pemain yang jebolan championship yang emang fisikal parah, ya udah Yang kita kalah. ngotot banget. Gue setuju sih beli back satu. Gue sih pengennya kita beli. Nggak di-mention lah. Aduh, lu saya ngomong. Gue sih pengennya kita beli back yang muda dan alpha juga dan apa nyebelin ya kan. Maksud gue nyebelin bad boys ke striker lawan gitu. Fighting spiritnya ada. Itu Araujo. Araujo. Ya. Oke, nggak salah itu opsi lah. Opsi Ya. Opsi lah. Nggak apa-apa. Umur 24 ya kan. Kemarin El Clasico jadi striker karena Barca butuh gol. Enggak. Kalau menurut gua, kenapa gua Gitu. akhirnya nggak nengok Araujo, ya. Attitude ya? Bukan. Oh, bukan. Balik lagi. Soal apa alpanya Araujo, ya masih ada yang seangkatan, macam Rhys James, Oh iya. macam Colwill, yang have an ego at their age. But ketika lo taruh satu pemain umur 28 tahun yang secara mental udah mateng, Kim Min Jae. Heeh. Memang Asia. Men, tetap tetap diinjek. lu lihat Kim Min Jae main di Munchen, Iya, lihat. ya kayak bukan kayak orang Asia kan attitude-nya dia. Iya. Jauh kan sama Heung Min Tapi lu Son. tahu Asian Value. discrimination kan di Europe. Ngerti? Ya sekarang nggak usah Europe. Pemain kita kulit hitam semua, bro. Itu kaum tertindas. Gitu loh. Iya maksud gua Sangat disayangkan. Maksud gua kayak udah nggak ngaruh itu Oh, iya, gila. oke. Maksud gua udah nggak apa ya? Kayak udah nggak Valid. bukan dong, ya udah nggak valid, udah nggak relevan lagi Iya, lah iya, gitu. oke, Diskriminasi rasial udah pasti ada. Heung Min Son sampai udah punya apapun lu bikin Tottenham punya piala aja masih kena diskriminasi. Iya. Kasar cuma lu German attitude coy, dia Asian. Ya. Pernah main di Italia juga. Main di Napoli juga, di Itali juga, yang kasarnya lu Rasis gak lagi, disukain lebih rasis sama lagi. sporternya, leher lu bisa bolong. Ya 11-12 Ditembak di Sisilia tuh ya. Terus lo main di Jerman juga, ya kan? Yang begini. Nggak usah. Yang kalau kita ngomong kita sebut
akarnya di mana jadi dolar kuning. Terus Lu taruh di Inggris kuat lah. iya oke. Satu, berarti kan secara strategi oke dong. Betul. Ya kan, secara investasi nggak melenceng kok. Pasar Asia ya. Nggak melenceng, kita bisa dapat pasar Asia juga. Gitu Setuju. loh. Hah? Asia nggak ada. Asia, Chelsea, Nggak ada. bentar. Nggak ada yuk. Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Iya, ya nggak? Menarik. Tapi Secara investasi nggak melenceng. Dan maksud gua ya, kalaupun jadi yang gue lihat kan sekarang Chelsea ini kayak data gathering banget, ngerti gak sih lu? Excel banget, spreadsheet banget. ya, Itu ngeri coy. Lu jadi tim yang nggak, emang benar semuanya sekarang based on data analitik. betul. Ya kan, spreadsheet, Excel segala macam dan lain-lain ya. Cuma maksud gue masih orang-orang itu melenceng. Enggak, kalau gue sebagai orang yang main ini nggak tahu emang ego gue atau tapi masih make sense, itu mana masih masuk. Ada pasar Asia tuh ada, tapi lu punya Dapat atribut yang dapat kayak- atribut yang lu butuh, dapat value yang lu butuh. setuju. Kenapa gue berani nyebut Kim Min Jae gitu loh. Setuju. Gue jadi make sense di situ. Cuman gue nambahin sedikit contoh kasusnya ya. Nah, Kita udah 3 tahun ngelakuin ini. Semua baik-baik kita tuh nggak ada yang bener. Di Sasi, Badia Silet, siapa lagi? Wah banyak banget anjir yang gue nggak mah bener. kasihannya apa? Kalau emang kasus rasial itu masih ada di Inggris dan mereka main jelek, mental mereka bisa diserang dari mana-mana loh, dari media dihajar, dari fans dihajar. Iya juga. Tapi gue dapat benang merahnya sih dari omongan lu sebenarnya. Semua itu bisa terjadi asalkan satu, harganya cocok. Cuma kalau Kim Min Jae gue nggak yakin saya harganya cocok ya Cocok untuk kok. back. Murah itu ya. Kan udah Udah digambar Weh. sama Udah nggak sama hal dia pas di Napoli. Nggak sama- Malah kan malah diganti siapa? Back Jepangnya Munchen juga. kemarin main lawan Mönchengladbach. Siapa? Kim Min Jae Anjay. main Back lagi. Jepangnya siapa? Yang nomor 4 Itadi ya? Itida ya? Itachi. Siapa Dan sih? itu juga ratingnya tinggi 7,8. Maksud gue Kim Min Jae tuh emang ada momennya, cuma ketika dia lagi bagus bawa timnya juara itu. Napoli jadi juara sama dia. Ya makanya itu yang kita butuh. Kan kita juga aus gelar, Wan. Based on transfer market nih ya, Min Jae value-nya cuma dari 42 juta. Berapa? 42 juta Nah, pounds. ketika harganya segitu 40, head to head sama Araujo 40 juga ya. Dengan umur masih muda, Blue Koi ini pemikirannya bukan trophy oriented. Nah, kan itu yang yang gue takut. Nah, iya makanya bener. Maksud gua, oke lah, lu udah beli banyak pemain Gagal. yang financial oriented. Iya, Kita emang. maksud gua neraca keuangan Chelsea itu udah bagus. Sehat walafiat. Ngapain lu nambah yang value-nya cuma di finansial lagi? Nah, itu dia makanya. Sedangkan nih kita backtrack karena gue bilang Chelsea punya brand, karena Chelsea punya legasi. Kita punya sejarah. Kita 2012 menang UCL, back kita umur berapa? 3-2. John Terry 32. Tapi kan John Terry nggak main di final, yuk. Ya enggak, ada siapa di situ kasarnya? Ivanovic. Muda kah dia di situ? Aspili Muda. Asli belum ada malah. Masih belum di ada lah. masih di Dia Marseille. besok tahun depannya ya. Masih Marseille. Kayaknya ada Cahill kayak muda. masih muda. Dia masih muda, Muda. masih lagi mateng. lagi matang itu. Kalau nggak David- salah di umuran Min Jae sekarang kalau nggak salah. Veteran, Cahill. 25 bahkan. veteran muda juga. David Luiz muda. Belum David ada. Luiz. 2012. 12 kita punya figur senior, punya Ivanovic di situ. Paulo Ferreira. Paulo Ferreira masih ada di belakang di bench. Kita masih punya Alfa Tapi yang nggak bisa kalau nggak main. salah 29 deh. Yuk, nggak tua banget. Iya oke, katakanlah berarti ada senior, umur senior nggak? Tapi paling senior ya Paulo Ferreira. Iya, maksudnya kita punya figur senior nggak? Iya, Ada. Oke, yang Ada. 2 di match, yang 2 di lapangan, 1 di bench. Dan kiper kita juga tua. Dan kita nyampe ke final itu kan ya nggak bohong sama John Terry, gitu loh. Sebelum Di 2021 kita nyampe final sama si. Thiago Silva. Kenapa lu harus takut ada pemain tua satu? Yang penting Alfa. Kenapa kalau misalnya ngejar back, kenapa nggak dipikirin di kiper aja gitu? Enggak, kalau kiper udah pasti. Pasti. Karena udah pasti. Rumus pasti itu. Maksud gua karena ya apa ya untuk di Era sekarang. bukan era sekarang. Gua pada akhirnya berkesimpulan bahwasanya yang punya strata tertinggi dalam hormat kehormatan itu biasanya pasti backline. Iyalah. Apalagi? Harry Kane senior di waktu di Inggris maupun di Spurs. Iya. Yang megang kaptennya siapa? Siapa? Yoris. Oh.
Maksud gue Di Inggris Kane kan tapi Kane. maksud gue emang gimana juga kayak lu ada pemain muda atraktif, eksplosif, produktif. Kalau nggak ada alpha, kalau nggak ada senior, lu kehilangan figur. iya lagi. Dan James, Enzo belum. Lu butuh yang lebih. Buat ngegembreng anak-anak ini ya. Ya. Enzo ketika James gini diem. Ya nggak? Kita punya nggak figur Rudiger yang udah diginiin masih begini? Nggak ada. Masih gitu. Nggak ada. Kok joget? Nggak ada. Sedangkan tim tuh pasti butuh yang kayak gitu. Ya. Make sense. Make Itu sense. kenapa orang-orang itu yang gue sebut. Make sense. Gitu. Kalau gue sih ketika lawan Blue kok kita satu suara nih. Iya satu suara. Gue sih cuma nambahin nama aja. Kalau lu kan Araujo, dia Kim Min Jae sama Scalvini kan. Scalvini juga gue suka lah. Dan ya kenapa Mas Calvini ya simpel. Kim Min Jae fisikal. Iya, Scalvini otak. Nah itu. Buat backup Colwill juga bisa. Ya, CL. Kalau gue ya gabungin aja lah mereka berdua jadi Bastoni lah. Komplit tuh. Alpha, iya. Prince of Inter Milan itu dia. Dibeli. Kira-kira harganya Prince. berapa? Hah? Kira-kira harganya Ya berapa? jual satu squad nggak apa-apa. Beli dia Bastoni berapa harganya? 150, 2 pemain tadi yang gue sebutin paling habis berapa? 80. Cepet lah semahal-mahalnya. Kurang gocap ya. Jual Enzo lah Fernandes. Masih untung gocap maksud gue. Budgetnya enggak. Ya kita harus mikirin ya kan karena kalau tadi gue bilang Iya, karena cita-cita. nggak karena kalau gue bilang adalah tadi gue memikirkan faktor ya udah investasi deh deh gue anggap deh misinya Bluko gue anggap Enggak, kalau lu bilang gua nggak Merdia Darling, nggak mungkin nggak Merdia Darling Bastoni. iya Bastoni Big pasti jadi back termahal dia. maksud gue ya udah lu punya apa ya ya maksud gue kenapa gue nyebut 2 orang itu karena menurut gue Iya. nggak melenceng Iya. gue sebagai fans dan nggak harusnya Kalau gua- nggak nyakitin investasinya Bluko gitu loh. Kalau gue lebih kayak ke anjir kalau Bastoni ke Chelsea tuh. Enggak, tapi itu nyakitin Paket. tapi itu nyakitin finansial kita sih 150 juta mah. Tapi kan Buat satu pemain. itu jangka panjang bisa Masalahnya jadi sekalinya cedera jeder 100 juta hilang, 150 juta hilang. Tapi Bastoni kuat, nggak cedera dia. Itu, kenapa enggak Bastoni yang gue sebut itu? Kalau Bastoni ke Chelsea udah gua juara lah itu semuanya. Yakin gua. Tapi gimana Sanchez nggak jadi, tetap nggak jadi. Jujur, gue punya 2 figur itu, Sanchez biarin Serius lo? biarin cabut. Gak usah ada kiper anjing. Nggak, gue yakin kalau 2 figur itu kita bakal kebanyakan bobol dari luar kotak penalti. Di syuting gitu melawan. Iya. Nggak bakal di capping kayak Gak kemarin. berani ada yang camping, siapa mulai? Ih, ke body orang Korea segede gitu. Iya juga ya. Ya udah gue sih itu. Kalau Bastoni lebih ke paket komplit sih. Kim Min Jae sama Scalvini digabungin jadi satu orang itu. Jadi bisa temennya Colwill, dua-duanya punya otak. Bastoni tetap di physical bisa tetap gede tinggi. Tapi kan harganya Gede tinggi. tapi kan harganya Scalvini, Kim Min Jae sama Enzo Fernandes dijual. Tapi anjir sih Bluko brengsek sih maksud iya, gua. Lu punya cara buat ngasilin duit banyak coy. Lu nggak harus ternak pemain, lu bisa mainin di branding. Harusnya Dia begitu tuh kayak gue lihat ya, pertama di Amerika, kedua emang dia mau menghancurkan pattern itu gitu bahwa we talk about football nggak selamanya butuh senior yang alpha di dalam situ gitu. Bang, Di konteks yang pada Iya. kita bisa Oke. build itu karena mungkin dia pernah melakukan itu di Aaron Rodgers atau apapun. Ya. Lakukan gitu. Hmm. Jadi lo nggak perlu pemain senior buat nge-build sebuah tim jadi bagus. Ya tapi resikonya legasi coy, hancur. Boleh. Saat ini kan belum terjadi ya. Jadi Iya, paham. Boleh boleh nambahin gak bang? Kalau di Amerika jelasin dulu kata gue sih ya kalian. Hah? Ya itu tadi kalau kata Mas Adit katanya ya Oh, iya. udah kayak balik lagi nih Amerika dengan Amerikanya mau ngacak-ngacak strata. iya. Jadi lu nggak butuh pemain yang senior Nah, buat meledak lah kasarnya gitu. itu bang mau jelasin dikit ya di dunia olahraga di Amerika khususnya. Padahal presiden Kayak- dia tua. deketin. Kayak baseball, rugby, American football, baseball, American football, terus juga basket. Pemain itu nggak punya otoritas. Makanya kan ada namanya trade in kan. Jadi kayak si kasusnya melenceng teman-teman ya. Luka Doncic. Luka Doncic dia baru Iya. beli rumah loh itu.
tiba-tiba di trade ke Lakers. Iya. Dia nggak punya hak buat nolak trade itu. Jadi menurut gua si tolol Bolhi dan Bluko ini pengen ngelakuin itu di anak-anak muda ini. Jadi pemain gak punya otoritas. Betul. Jadi mau full of control gitu. Betul. Gitu loh. Kalau dia punya pemain kayak Thiago Silva, yakin teriak-teriak ini sekarang. Betul. Dan itu serem coy. Dan itu serem teman-teman. Itu serem. Jadi kayak kalau kayak kasus di Abra juga serem ya sebenarnya ya. Iya. Tapi lebih ke pelatih seremnya. Ah. Lu main jelek kayak gini nih sekarang nih. Tendang. Ini ditendang lu pantat sama Abra mah. Udah nggak ada ayo makanya kenapa Pochet dipecat kan juga karena nggak mau jual Connor. Betul. Jadi itu kalau nggak salah Pochet, Jose Mourinho, terus Tuchel itu. Jose nggak Oh nggak sempat dia ya. Nggak Tuchel. Tuchel, Pochet sama Graham mah goblok, udah ya. Graham nggak usah Itu kalau nggak salah sekarang kan dia masih di bawah Abra kan dipecatnya. Itu di dengkul ada bekas tembakan. Oh iya. Hurrah. Jadi sebelum pulang nih Abe dar gitu. Tapi emang gitu teman-teman. Jadi budaya Amerika dibawa ke Eropa, dibawa ke sepak bola yang memang industrinya udah jelas beda. Nggak ada trade in pertama teman-teman di sepak bola. Terus pemain punya agen sendiri yang bisa nentuin dia ngepam harga, terus juga bisa kalau dia jarang main bisa ngeluh segala macam. Di basket tuh nggak ada gitu kayak gitu. Cuman sedikit pemain yang punya otoritas gitu kayak LeBron, kayak Kobe. Paling kayak sekarang tuh Kevin Durant sama Stephen Curry yang punya. Ya maksud gue kenapa gue teriak-teriak masalah branding dari tadi lu Amerika ya. Gitu kan kasar lu Amerika nih, Clear Lake Amerika. Ya kan? Belajar dari Liberty Media. Liberty Media siapa ya? Yang punya siapa ya? Yang punya F1. F1. Branding habis-habisan. Branding, total branding. Oh iya? Bikin Netflix. Ya kan? Tapi sebelum ada Netflix dia masih terkungkung dalam ini ego mereka. Enggak, itu masih dipegang Bernie Eccleston. Nah, itu maksud gue itu. Iya, Bernie Eccleston, Iya ya kan? Pas udah geser ke Liberty Media, tinggi banget. pas digeser ke Liberty Media, YouTube hayat disebar. Iya. Ya kan? Lebih entertain. Azara bikin Suka-sukanya tuh bukan hanya satu kontrak doang, tapi nah, lu Iya. bisa suka semuanya, lu bisa Bisa suka kenal khas. semuanya, lu bisa kenal semuanya, lu bisa suka semuanya. Nah, setuju Ya kan? kalau ini. Sekarang gini, kalau masih dipegang Bernie Eccleston gitu, pada saat itu Evan dengan masih eksklusivitasnya, ya kan? Gunther Steiner siapa sih yang kenal? Gitu loh. Maksud gue ya, lu lihat lah, lu sama-sama Amerika coy, sama-sama main di investasi gitu, lu sama-sama perusahaan yang katanya bergerak di, ya pengen nyari finansial yang pengen nyari keuntungan, enggak kayak sempit banget anjrit, masih bisa banyak yang lu jual dari Chelsea. Betul. Lu Jangan mulai- cuma ngandalin ternak pemain yang akhirnya sekarang gini, ternak pemain kalau lu gagal pemain harga turun semua. Iya, setuju. Setuju. Percuma Nggak investasi ada yang lu. gue bantah. Ya teman-teman kalau mau lihat head to headnya sepak bola dipegang sama Amerika gimana? Ya lihat Spurs, Jam lebih udah. lihat Liverpool, ya lihat MU. Itu Amerika semua. tuh. Arsenal? Arsenal Kroenke dari mana? Amerika. Amerika juga. Ya Arsenal juga nanti kalah. Bournemouth juara tahun ini. Serius gua. Ya udah, gitu aja. Ya udah buat next match dah. Ya udah menurut kalian gimana deh? Iya deh. Kalian Ini karena tulis di gua- komen. Debat ya tuh. Iya Gua deh. Capek dah nih dua orang dah. Gue capek masalah ini yang dukung Sanchez, Iya. Blukonya brengsek. Lu lihat pemain yang dibuang Bluko, jadi semua tuh. Makanya. Lu anti perbedaan ya, Pak? Hah? Anti perbedaan. Bukan lu. anti perbedaan. Emang lagi banyak Perbedaan yang itu bikin kesel. seru. Ngerti. Lu beda sama gua jago tetap temenin kan? Iya. Iya, cuma maksud gua gini. Ya, simpelnya. Terlalu banyak yang bikin kesel gitu makanya udah. minimal pada akhirnya mereka mau ikut tadi kesalahan Iya. Bukan hanya kesalahan Handback. kiper. Enggak, bukan hanya kesalahan kiper. banyaknya di back. Wah ilah jadi banyakin gitu Jadi porsi. main presentasi porsi gitu. itu. Ya ini debat lagi, balik lagi. 2 jam. 2 jam. 2 jam teman-teman ya. 2 jam ya. Nih anjing. Ya udahlah, udah pokoknya udah kita lanjutin di kolom komentar teman-teman. Iya, nanti gue balesin. Ya kalian Gua emang balesin. paling seneng lihat keributan, tapi gue punya final statement sih dari tadi gue bilang. Nih gue sampai nulis satu statement yang ya udah kesimpulan dari semua omongan gue ya udah gini cuma buat pesan. Semoga teman bisa ada auto translate ke Inggris ya. Ya kan? Bluko boleh punya spreadsheet tapi sepak bola bukan Excel. Betul. Kadang lu butuh jiwa dan di Chelsea jiwa itu selalu dimulai dari belakang.
Idih, sedap. Kita kan ini pertanyaan. Nggak pertanyaan jawabin. Oh iya. Ini terlalu seru. Guys. Ya udah, ini last ya. Dah, pokoknya itu dah. Itu dari foto kita tutup dulu yang ini kita. Main time kita. Oke, dah. Oke. Kita lanjut. Terakhir kita main cepat aja karena udah jam segini juga. Iya. Udah durasi udah juga lama. Kode HP gue berapa ya? Nah, 28. kita sempat ngelempar pertanyaan. Beda berapa? Pertanyaan di IG ya, di IG story. Tapi ini IG story-nya ternyata gara-gara ya udah emang adminnya masih magang juga kan. Fotonya aneh. Fotonya aneh, 2 nggak jelas apa yang ditanyain. Nah, pertanyaan yang paling seru kapan upload video Bang? Ini lagi syuting. Dari Ya. Bang Badai. Udah gitu preview Wolves versus Chelsea. Carabao nggak penting. Udah gitu lawannya Wolves. Menang. Menang. Dia dapat hat-trick. Kalau nggak menang bubar, sumpah. Nah, kalau nggak menang mending bubar. Iya, Nih, pecat semuanya deh. Iya, pecat semua. Sampai pelatihnya Kalau juga. perlu Chelsea jual lagi ke Arab. Nah, udah kesel banget soalnya. Terus ada Raditya Dimas 801 lagi ngamut Bang. Oh, sama gue juga ngamut. Iya. Oke. Aditya Panca itu background fotonya siapa sih, ganggu banget. Lu tolol yang milih Mas. Itu gue yang moto BTW. Iya, Ada yang yang motor. satu Ancetti naik kereta itu. Oh, ini ada yang berbobot pertanyaannya. Apa? 1 kali kartu merah di Premier League bayar berapa ke wasit, tahu nggak lu? Gue tadi udah searching ya. Cuman dapat yang pastinya itu yang 2 kali kartu kuning. Karena itu udah pasti. Itu udah pasti. Angkanya. Itu nggak ada Fine. fluktuatifnya. Itu udah fix lah. Udah fix itu 250 pounds per kartu merah yang 2 kali kartu kuning. Tapi yang straight red card itu tergantung jenis pelanggarannya. Cut, berarti 5,5 juta atau hampir 6 juta kalau nggak salah Iya, 250. satu kali. Rasakan tradingan 6 juta. Dot. Tradingan 6 juta. Ya itu. Berarti kalau yang Ya itu, kasar banget, Gustaf from Nottingham tackle 6 juta rupiah. Gusto. Iya. Kan tackle 6 juta rupiah itu. Gustaf. Gustaf biarin aja, kesel banget gua. Yang lebih mahal ya menit 3 lawan Red Devil lah. Tapi kan straight rate kan itu. Straight red, ya kan Iya beda pasti. harganya. Tapi katanya straight rate tuh kalau nggak salah paling mahal tuh pernah kejadian itu sekitar 10 juta. di 500 pounds. 500 Sekitar atau 10 jutaan. Itu tuh kasusnya kayak yang matahin kakinya Luka Modric. Serius, kan Luka Modric pernah patah kan? Oh iya. Terus sama yang matahin kakinya Eduardo da Silva. Itu satu Eh, orang tuh Son. berapa? Eduardo da Silva itu Yang satu matahin, Arsenal. orang. Arsenal. yang matahin? Yang matahin orang Pemain Inggris. Birmingham. Dua-duanya sama, yang matain Modric sama Eduardo da Silva tuh sama. Seneng buat mata-matain. Iya, itu dapat berarti dia dalam kurun waktu 3 tahun ya keluarin 20 juta lah cuma-cuma. Cuma buat tapi dapat kaki. Ya dapat kaki. Tapi Modric jago Ballon d'Or. Nah, ini ada Bang Abizen, CIS Kuningan. Kira-kira kapan nih podcast ke CIS regional lain? Maksudnya keliling keluar kota. Kuningan Jaksel sini. Enggak, Kuningan Jabar Jateng pertengahan tuh. Ayo undang Udah Siapin tanggal, venue, kita berangkat. BTW ini Kang Abi ini dia juga ngonten. Oh iya? Iya, gue udah nge-follow dia soalnya. Jadi tempat makan kuliner di tempat dia, tempat-tempat nih. bagus. Keren, semangat terus. semangat. Ya udah sekalian aja. Nah, Collab. tapi tidurnya di rumah ya. Iya. Karena kita nggak ada modal buat hotel. Iya. Oke. Masalah bensin aman lah kita aja. Nanti yang nyupir juga ada Dika, santai. Iya. Udah nggak usah mikirin alat, udah mikirin tanggal sama venue-nya aja dah. Ntar kita seru-seruan bareng di Kuningan. Asik. Atau dia kesini. Hah? Kan kita dibilang regional, kita kan ke regional dimintanya. Kalau dia mau main kesini juga nggak boleh. Boleh. Parah. Cuma Parah. kan jadi Nggak boleh tidak ke Jakarta. kan jadi tidak berkeliling. Oh iya. Gitu. Saya berkeliling jadi. Iya, kita jadi studball keliling. Terus yuk, Repot ya. Udah sih itu aja. next match nggak mau dibahas, nggak usah lah ya. Apa? Nggak usah dibahas ya? Lintang. Nggak usah lintang, ngapain? Nggak usah Next match. Dia seneng kalau diiniin, kalau di shot dikasih spotlight, jangan udah. Kalau next match nggak usah dibahas yuk. Lawan apa sih kita berarti? Spurs. Halo Lintang, Karim masih perjaka. Nggak usah. Nggak tahu lu gila lu ya Wan. Ya kan bener belum nikah, perjaka bener Iya dong. betul. Nggak Jangan pikir, salah. Emak gue nonton ya jangan aneh-aneh. Oh iya. Bercanda mah. Biar seru aja ini mah. Lalu sering, oh ya. Okay. Kayak dingin gue ini kriat jagung deh. Ya, itu naon tadi apa? Lawan Spurs. Lawan Spurs. Menurut lo gimana? Prediksi lu? Yakin menang lu. Tapi kata Chelsea kan tahun ini kebiasaan break the record ya. Orang yang Spurs tuh berapa tahun terakhir nggak pernah menang lawan Chelsea. Ini kayaknya menang. Cuma
ngeliat ya kita bisa tiba-tiba jago lawan Liverpool, nggak menutup kemungkinan. Iya, itu juga nggak menutup kemungkinan. Gue masih 50-50 sih sebenarnya. Cuman gue takut aja break the record tiba-tiba Spursnya jago, Chelsea. Chelsea. Gue tanya tim besar mana yang ngalahin Chelsea tahun ini? MU. Tim besar. besar. Kan udah di atas Chelsea gila. Peringkatnya mau apa lu? Main di champion enggak? Minggu depan juga turun. Hah? Minggu depan juga turun. Tapi enggak, di balik lagi sedikit ke masalah brandingan ya. Valuasinya kalau kita ngomongin duit, ya valuasi sebagai perusahaan, MU yang udah berarti 2021 ya? Iya. 2021 ya dia UEL. Iya. Ya kan? Yang udah 4 tahun cuma hahihi doang. Secara branding masih di atas Chelsea. Masih nomor 1 deh. Gila, Goblok. revenue-nya. Lu kok goblok. Revenue-nya gokil ya MU. Tau nggak dari mana termasuk terbesar dari mana? Merchandise. Iya. Lu kok bego. Bikin Katanya kayak perusahaan gampang investasi, Iya. konsorsium. Makanya sama Adidas. Oh beda ya? Beda ya? Gak harus Beda sama ya? Adidas, harus. Beda ya? Ya. Beda ya? Harus. Punya Starbucks nggak digunain guys. Udah gitu aja lah. Dah, gitu aja capek. Sekarang kita masih bisa jadi PSG-nya London kok. Pokoknya gue Ya kan istirahat. treble-nya dapet, Pokoknya masih kalau dapet. lawan Spurs kalah lagi gue istirahat nonton Chelsea berarti tahun ini. Nggak ada konten kalau lawan Spurs. Iya. Ada atau gue doang nggak apa? Wanda doang ntar di short tontonnya. Gue yang ngedit, dia ngupload. Dah Iya. gitu aja. Udah capek Dah, gue bye. lihat Chelsea. Dah, Makasih. bye. Thank you. Selesai. Saweria, jangan lupa Gua kita- Saweria. Saweria. Subscribe, Saweria, Iya. dan lain-lain Apapun, sebagainya. anything, please Udah. help me. Ya, thank you banget yang nonton sampai akhir. Thank you yang udah subscribe, thank you yang udah komen, thank you yang udah nge-like, thank you yang udah nge-share. Bye, see you on the next video. Yoi. Mario Oke, pamit. bye. Wanda pamit. Dika pamit.